Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan atau menyampaikan materi fungsi pengendalian atau disebut dengan controlling. Perkenalkan, ini anggota dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Diki Fasli Pakaryo dengan NPM akhir 302, Niketut Nisa Wulan Safitri dengan NPM akhir 317, Valentin Aurelia Citra Hati Sebuah dengan NPM akhir 332, Dimas Priya Saputra dengan NPM akhir 334, Alena Azhar Ramadhani dengan NPM akhir 330, Ethel Adia Hanawa dengan NPM akhir 316. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengendalian. Pengendalian atau disebut dengan controlling merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Dan yang selanjutnya, sistem pengendalian. Sistem pengendalian atau disebut dengan control system adalah seperangkat instrumen yang terdiri dari penetapan tujuan secara formal, pemantauan kerja, evaluasi kerja, dan sistem pemberian umpan balik yang akan memberikan berbagai informasi kepada para manajer mengenai apakah strategi dan struktur organisasi yang saat ini ada dan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada proses pengendalian, jadi ada 4 tahap proses pengendalian. Yang pertama ada penetapan tujuan. Nah, penetapan tujuan ini, hal pertama yang dilakukan perusahaan itu adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya mereka akan merencanakan strategi apa yang akan mereka gunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu mereka sekaligus akan merencanakan alokasi anggaran dana untuk sumber daya organisasi untuk menunjang pencapaian tujuan tersebut. Yang tahap kedua ada measuring actual performance atau pengukuran. Jadi di tahap ini proses mengukur dan mengevaluasi kinerja nyata aktual yang telah dicapai oleh individu, organisasi, dan tim. Dalam tahap ini sangat berkaitan dengan dua hal, yaitu apa yang diukur dan metode pengukuran. Jadi apa yang diukur itu, objek yang diukur itu berkaitan dengan kinerja aktual yang dihasilkan oleh sumber daya organisasi. Contohnya misal bidang produksi itu yang diukur dari seberapa banyak hasil produksi yang telah dihasilkan. Nah, ini kan objek yang diukur sangat banyak, jadi mempunyai metode pengukuran yang berbeda-beda tiap objeknya. Di tahap ketiga ada measuring actual performance against standard. Jadi langkah selanjutnya setelah hasil aktual diketahui, yaitu membandingkan kinerja yang telah dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, apakah sesuai dengan target, melebihi, atau bahkan terjadi penyimpangan. Apabila terjadi penyimpangan, maka perlu dianalisis faktor penyebabnya sehingga manajer dapat mengetahui tindakan selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut. Di tahap keempat ada managerial action atau tindakan manajerial. Apabila penyimpangan terlalu signifikan, maka manajer perlu melakukan tindakan korektif untuk mengembalikan kinerja sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ada 3 tindakan alternatif yang dapat dilakukan manajer. Yang pertama adalah do nothing, yaitu tidak melakukan apapun jika penyimpangan tidak terlalu signifikan. Yang kedua ada melakukan koreksi terhadap faktor penyebab penyimpangan. Yang ketiga ada merevisi standar apabila standar yang telah ditetapkan dirasa terlalu tinggi. Akan menjelaskan tentang jenis pengendalian. Jadi, yang pertama ada feed forward control atau input. Jadi, jenis pengendalian ini digunakan oleh manajer untuk antisipasi terhadap masalah sebelum masalah tersebut timbul, seperti memperketat spesifikasi bahan baku. Yang kedua ada concurrent control atau proses. Jadi jenis pengendalian ini digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan mengkoreksi jika ada penyimpangan dalam proses produksi, seperti kualitas produksi yang tidak memenuhi standar. Yang ketiga ada feedback control atau output. Jadi jenis pengendalian ini dilakukan oleh manajer untuk
oleh informasi mengenai reaksi dari para konsumen setelah menggunakan produk, agar dapat mengambil berbagai tindakan manajerial yang diperlukan seperti peningkatan kualitas. Akan melanjutkan materi dari teman saya. Selanjutnya ada objek pengendalian. 1. Pengendalian output. Pengendalian output adalah proses memantau dan mengontrol hasil atau output dari suatu aktivitas untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan yang ditetapkan, serta mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran. Kedua, pengukuran kinerja keuangan, yaitu proses evaluasi sistematis terhadap kesehatan dan performa keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan berbagai indikator, seperti rasio keuangan. 3. Penetapan tujuan perusahaan, yaitu proses mendefinisikan arah, fokus, dan target terukur yang ingin dicapai oleh perusahaan-perusahaan untuk memastikan keselarasan dari semua aktivitas bisnis. Nah, yang keempat yaitu penetapan anggaran operasional. Anggaran operasional ini digunakan untuk mengendalikan kinerja dan alokasi sumber daya dengan tujuan perusahaan tercapai efisien dengan keberhasilan tiap divisi yang diukur dari profit yang dihasilkan. Nah, yang kelima yaitu pengendalian perilaku, di mana upaya manajer untuk memastikan bawahan bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan melalui pembagian tugas, pengawasan, penerapan prosedur standar atau SOP. Nah, ini bertujuan agar pekerjaan yang dilakukan dapat efisien, sesuai aturan, serta meminimalisir penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan. Nah, yang keenam yaitu pengendalian budaya perusahaan. Nah, pengendalian budaya perusahaan ini sangat berperan penting dalam membentuk nilai, norma, dan perilaku anggota organisasi agar sejalan dengan tujuan perusahaan. Budaya yang adaptif dapat membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang ada. Contohnya, KPK atau Komite Pemberantasan Korupsi itu mengembangkan budaya organisasi yang adaptif dan berintegritas tinggi untuk mendukung tujuannya memberantas korupsi di Indonesia. Jadi yang selanjutnya ada sistem pengendalian efektif, yakni yang pertama adalah sistem pengendalian harus berhubungan dengan strategi perusahaan. Jadi sistem pengendalian yang baik harus dikaitkan dengan perubahan strategi yang terjadi, sehingga sistem pengendalian tersebut memiliki fleksibilitas yang cukup untuk dapat mengukur perubahan kinerja standar dengan perubahan strategi. Lalu yang kedua ada memaksimalkan seluruh langkah di dalam proses pengendalian. Agar dapat diterapkan secara efektif, sistem pengendalian harus menggunakan seluruh langkah yang ada di dalam proses pengendalian secara maksimal. Contohnya, standar kinerja harus ditetapkan dengan cermat, pengukuran rutin terhadap kinerja, dan lain-lain. Yang ketiga adalah mengandung ukuran objektivitas dan subjektivitas. Pengendalian harus mencakup ukuran objektivitas dan subjektivitas agar penilaian dapat dilakukan secara menyeluruh dan lebih merata. Ukuran objektivitas sendiri dapat dilihat atau dinilai dari hasil yang dilakukan secara kuantitatif dan terukur. Contohnya seperti tingkat produktivitas, pencapaian target penjualan, dan lain-lain. Sedangkan ukuran subjektivitas lebih dilihat dari aspek sikap atau perilaku saat bekerja. Jadi, kedua ukuran ini dapat menciptakan pengendalian yang lebih seimbang dan lebih terukur. Selanjutnya yang keempat ada memiliki kerangka waktu feedback yang jelas. Jadi, pengendalian juga harus memiliki kerangka waktu feedback yang jelas agar evaluasi atau perbaikan dapat dilakukan secara tepat waktu dan lebih efisien, dan membantu manajer dalam memantau kemajuan secara periodik serta memastikan tindakan korektif
tidak bertentangan dengan tujuan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.